orang setelahnya dan ulama-ulama setelahnya. Ya. Bahkan ya ulama 4 madhab saja mengajarkan ilmu akidah, madhabil arba'ah, terkait dengan Syafi'i, terkait dengan fikih. Mengajarkan juga ilmu akidah itu. Ilmu akidah yang mana? Nah, itu yang harus terus cari tahu. Hari ini kan kita bahasnya tentang akidah aswaja. Jadi sekilas tentang Imam Abul Hasan Al-Asy'ari biar kita tahu teman-teman. Termasuk juga dengan Abu Mansur Al-Maturidi ini juga makanya pendiri daripada madhab akidah Maturidiyah. Nama lengkap beliau itu Abu Mansur Muhammad bin Muhammad Al-Maturidi Al-Hanafi. Ada Hanafinya di ujung gitu. Ya, karena secara fikih beliau bermadhab Hanafi. Ya, Abu Mansur Al-Maturidi. Secara fikih loh ya. Beliau ini kan pendiri madhab Maturidiyah. Tapi secara fikih beliau bermadhab Hanafi. Ya. Makanya kita di Indonesia ini mayoritas ulama-ulama kita ini, ulama-ulama aswaja kita yang masih murni itu akidahnya Asy'ariyah. Secara akidah madhabnya itu. Lalu kalau secara fikihnya Umi, mayoritas di Indonesia, saya bicara tentang Indonesia saja ya, karena saya tinggal di Indonesia, lahir di Indonesia ya, kita warga negara Indonesia. Secara fikihnya mayoritas bermadhab Syafi'i. Maka kalau teman-teman nanya, sering kan teman-teman tuh nanya ke saya, Umi ormasnya apa? Tapi saya tak paham ormas. Yang saya paham itu hanya akidahnya. Yang saya paham itu fikihnya saja. Maka kalau ditanya akidah, saya mengikuti ulama-ulama guru-guru kita yang berakidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang bermadzhab Asy'ariyah atau Maturidi tadi. Ya. Lalu secara fikih saya belajar 4 madhab, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Tidak sanggup 13 madhab. Ya. Tapi untuk implementasinya, aktualisasinya dalam ibadah, saya mengikuti taklid atau menggunakan madhab, concern dengan madhab Syafi'i. Ya. Oh kalau gitu Umi tidak pakai dong Hanafi, Maliki, Hambali, nggak pakai dong Umi. Bukan saya walaupun bermadhab Syafi'i bukan berarti kita nggak pakai madhab yang lain, karena nanti ada kalanya juga kalau itu untuk maslahat, itu untuk karena kedaruratan, bisa saja kita menggunakan pendapat yang lain. Tapi percayalah teman-teman, kalau bicara tentang madhab akidah, madhab fikih, setiap madhab itu punya solusi masing-masing. Ya, pasti ada solusinya. Madhab Hanafi taruhlah ya, kalau kita bicara fikih ya, Hanafi punya solusi masing-masing. Maliki, Syafi'i, Hambali sama. Cuman kalau udah mentok situasinya atau darurat atau karena kemaslahatan, ya maka kadang-kadang kita juga menggunakan madhab lain. Saya kasih satu contoh biar lebih mudah difahami ya. Walaupun saya tidak contohi dalam madhab akidah ya, tapi saya contohi madhab fikih ini. Teman-teman kalau ada kelupaan rakaat dalam sholat, apa yang teman-teman lakukan? Sujud syahwi, karena ada 3 sujud: sujud syahwi, sujud tilawah, sujud syukur. Sujud syukur ini berbeda sendiri. Yang hampir sama, ada kesamaan nih sujud syahwi dengan sujud, ada sama ada berbedanya gitu kan ya. Sujud syahwi dengan sujud tilawah. Nah sekarang kalau kelupaan ini sholat lagi, maaf hidungnya, kelupaan rakaat dalam sholat atau kelupaan rukun sholat dan sebagainya, apa yang teman-teman lakukan? Sujud sahwi Umi. Iya, kita melakukan sujud sahwi. Apa itu sujud sahwi? Ya kan? Kita kan mesti cari tahu tuh. Kita harus pahami nih sujud sahwi ini. Lalu tekniknya sujud sahwi bagaimana? Lalu timingnya sujud sahwi itu bagaimana? Ya kan? Oke, ringkasnya, karena saya bicara tentang ternyata kita juga menggunakan pendapat madhab lain gitu. Saya bermadhab Syafi'i. Maka di dalam madhab Syafi'i, kalau saya lupa rakaat dalam sholat, ya begitu saya ingat, ya, dan ingat saya ketika saya masih tahiyat, artinya masih di dalam waktu sholat, ya, maka di dalam madhab Syafi'i itu tidak ada sujud sahwi setelah sholat, itu nggak ada.
Sujud sahwi di dalam mazhab Syafi'i itu hanya ada timingnya sebelum sholat, sebelum salam, kok sebelum sholat lagi, astagfirullahaladzim. Ya, timingnya sujud sahwi dalam mazhab Syafi'i itu tidak ada setelah salam. Sujud sahwi dalam mazhab Syafi'i itu adanya sebelum salam. Wah, kalau begitu Mi susah dong. Nanti bagaimana kalau saya ingat habis salam Umi? Berarti saya tidak sujud sahwi dong Umi kalau begitu. Nah, inilah yang saya maksud. Ternyata kita menggunakan madhab lain saat itu. Tapi kita bukan talfik saat itu. Bukan. Atau kita pindah madhab saat itu, enggak. Kita tetap bermadhab Syafi'i. Tapi secara automatically kita menggunakan madhab lain. Kenapa? Karena memang ada kemaslahatan, ada kedaruratan di situ. Karena di dalam madhab Syafi'i tadi sujud sahwinya sebelum salam. Ya iya kalau ingatnya sebelum salam. Gimana kalau ingat sesudah salam? Ayo. Kerennya imam madhab itu teman-teman. Saling mendukung walaupun berbeda. Iya kan? Saling mendukung walaupun berbeda tuh. Maka kita secara otomatis saat itu menggunakan apa? Madhab Maliki. Karena madhab Maliki ada sujud sahwi setelah salam. Nah itu yang saya maksud. Jadi kerennya kita bermadhab tuh teman-teman. Gitu. Sama dengan madhab akidah juga. Ya terkait dengan madhab fikih atau madhab akidah sama, nggak ada bedanya. Ya, ada sesak hidungnya. Nah, kita kembali ke biografinya Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Imam Abul Hasan sudah ya. Yang kedua tadi Imam siapa ya? Maturidi. Abu Mansur Al-Maturidi. Nama lengkap beliau itu Abu Mansur Muhammad bin Muhammad Al-Maturidi Al-Hanafiyah. Beliau lahir 238 Hijriah, teman-teman. Di Samarkand. Mana itu wilayah itu, Samarkand itu? Nampak-nampak lah kita. Kalau dari madhab fikih beliau itu Hanafi. Wilayah-wilayah sono dong. India, Pakistan, Bangla ke sono gitu kan ya. Samarkand. Nah, itu di situ. Makanya beliau itu mazhabnya secara fikih apa tadi? Ada Al-Hanafi di ujungnya itu. Beliau itu pendiri mazhab Maturidiyah. Mazhab akidah. Ya, mesti dibedakan ya. Mazhab akidah beda, mazhab fikih beda. Jangan sampai sekarang ada yang bertanya, katanya mazhabnya Syafi'i. Tapi kok bisa mazhab akidahnya Asy'ari katanya. Allah wala quwata illa billahil aliyil azim. Sering saya dapat komentar seperti itu. Jadi sebelum kalian berkomentar, aku jelaskanlah dulu. Ya. Mazhab akidah beda, mazhab fikih beda. Kita bermazhab Syafi'i, akidahnya ikuti mazhab Maturidi Asy'ari. Karena beda. Ulama mazhab akidah, ulama mazhab fikih beda. Nah, gitu ya. Sama juga beliau itu kan lahirnya di Samarkand ya. 238, enggak mungkin 283. 238 Hijriah beliau lahir ya. Beliau wafat di 33. Enak kali dihafal itu ya. 333 beliau wafat ya. Kalau kita lihat dari tahun lahir Abu Mansur Al-Maturidi ini sezaman dengan Imam Asy'ari ya. Sezaman itu karena nggak terlalu jauh kan ininya. Ulamanya siapa? Kalau dari kalangan madhab Maturidi madhab Maturidiyah ini ada Abu Laits ya, Abu Laits Samarkandi. Itu salah satu ulama besar itu ya di dalam akidah Maturidiyah ini. Ada Najamuddin An-Nasafi ya, ada Sa'duddin lupa lagi ya, Tartazani kalau nggak salah ya. Nanti kita belajar lagi tentang ulama-ulama akidah tersebut ya.
Dan yang terakhir itu ulama madhab yang paling kecil atau terakhir lah ya. Kalau di dalam fikih, beliau termasuk yang kecil. Imam Ahmad bin Hambal, beliau ini juga sebagai ulama akidah pun sekaligus menjadi ulama fikih. Ya, Imam Ahmad bin Hambal ini. Ya sudah, teman-teman kan sudah tahu ya nama madhabnya apa. Kalau di dalam akidah nama madhabnya Atsari, itu pendirinya Imam Ahmad bin Hambal. Kalau di dalam fikih mazhab Hambali, ya triple, ya 3. Nama lengkap beliau Ahmad bin Muhammad, ya, Al-Hambali. Maka nama ininya itu akidah fikihnya itu Hambali. Tapi di madhab akidahnya namanya Atsari, makanya madhab Atsari. Di dalam akidah aswaja ada 3 jadinya ya, Asy'ariyah, Maturidiyah, Atsari. Mudah dihafal ya. Kapan lahirnya Imam Ahmad bin Hambal? 164 Hijriah, ya. Muda beliau. Wafat beliau 241 Hijriah. Ya. Beliau di Baghdad juga, ya. Kalau kita lihat cirinya dari Atsari ini sendiri, ya, makanya golongan Wahabi orang-orang Wahabi selalu mengklaim dirinya bahwa ikut madhab Hambali itu sebenarnya itu satu kebohongan sebenarnya, nggak betul itu, karena banyak sekali pemahaman Wahabi itu memang yang menyimpang daripada madhab Hambali itu sendiri. Dalam madhab Hambali secara akidah itu menetapkan sifat Allah itu tanpa takwil, ya, tanpa tasbih juga, tanpa tahtil juga, ya. Artinya apa adanya dan tidak menyerupakan. Bukan seperti Wahabi yang mengatakan Allah itu punya sifat. Kenapa Wahabi mengatakan Allah punya sifat? Faktanya mereka mengatakan bahwa Allah duduk di aras, Allah bersemayam di aras, dan Allah punya tangan. Dan ini kan berbanding terbalik dengan pendapat daripada madhab Hambali. Baik beliau sebagai pendiri akidah atau pendiri fikih, ya. Jadi berbanding terbalik dengan Wahabi yang saat ini menamakan dirinya Salafi, ya, karena Wahabi sudah cukup buruk diganti dengan Salafi, ya. Dan tentu dalam madhab Hambali ini mengutamakan nas Al-Quran, hadis di atas logika, ya. Perbuatan manusia sepenuhnya dalam kehendak Allah, namun manusia tetap memiliki kehendak yang diakui syara, ya. Lebih kurang ciri-cirinya itu kita sudah tahu, ya. Ya, kalau dari pendirinya diambil dari namanya Asy'ariyah, pendiri Abul Hasan Al-Asy'ari. Terus Maturidiyah, pendiri Abu Mansur Al-Maturidi. Terus Atsariyah, pendirinya Imam Ahmad bin Hambal, ya. Saya ingin membaca pertanyaan yang kemarin, boleh? Oh, ternyata pertanyaan hari ini ada. Maginta Andi. Bu, gimana kalau kita udah menjalankan semua perintah agama, tapi yang sekarang ini agama sedang meminta kita untuk berjihad, tapi kita tenang-tenang saja. Apa ini bukan penghambat barokah? Ini jihadnya maksudnya yang mana ya? Kalau ulama memerintahkan jihad, ya kita jihad. Tapi saya belum pernah mendengar ulama, yuk berjihad. Jihad apa dulu nih, gitu kan ya? Harus jelas. Karena suami juga nyari nafkah di luar juga jihad namanya, ya kan? Tapi apapun itu, yang jelas memang tugas kita di muka bumi ini, ya, sebagai khalifah,
Dan begitu banyak ayat tentang kewajiban kita untuk beramar ma'ruf nahi mungkar. Ya. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Ya, man ra'a minkum mungkaran, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tadi dari Al-Qur'an, sekarang dari hadis. Man ra'a minkum mungkaran falyughayyiru biyadihi falam yastati fa bilisani falam yastati fa biqalbihi. Dan ingat, ini yang terakhir. Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa dzalika ad'aful iman. Selemah-lemahnya iman itu orang kalau risau dalam hati itu paling lemah itu. Maka itu mutlak menjadi kewajiban setiap umat. Yang terakhir tadi. Ya, kalau punya kekuasaan, tegak dengan kekuasaan. Ya, kalau nggak punya kekuasaan, dakwah. Itu kewajiban kita semua itu. Ya. Terkait dengan ulama memerintahkan apa, agama sedang meminta kita untuk berjihad, ini jihad apa dulu ya? Jihad boikot misalnya. Betul, entar dulu. Jihad yang mana itu? Atau setahu saya fatwa ulama jangan beli produk. Nah, bisa jadi. Ya, itu juga kita jihad, yuk kita jihad bareng gitu ya. Ketika ulama mengeluarkan fatwa apa? Ya jangan beli produk-produk itu si rewel itu ya. Maka kita mesti patuh kepada ulama ya. Patuh, jangan beli. Kagak ada yang lain, Umi cari dulu, pasti ada. Ya, produk-produk dalam negeri kita juga banyak tuh, produk-produk lokal kita banyak gitu. Karena itu fatwa ulama. Kalau ulama sudah berfatwa, ulama mengatakan haram, maka itu haram. Ya. Karena itu juga sumber hukum, teman-teman. Ijma itu ada fatwanya keluar. Ya. Gitu. Ya bisa jadi kan mungkin yang dimaksud juga di situ jihad ya. Salah satu contoh ya, karena jihad ini kan yang dimaksud jihad yang mana gitu kan ya. Tapi yang jelas kita memang mengajak kepada kebaikan ya, amar ma'ruf nahi mungkar itu kewajiban kita semua gitu ya. Dari Ed Bangdel, Umi Syafi'i nggak boleh rayain maulid, mohon penjelasannya ya. Bukan cuman dari ulama Imam Syafi'i saja, sepakat ulama itu nggak boleh ngerayain maulid itu. Kalau isi maulid itu memang melanggar syariat. Maulid kan bukan ibadah, teman-teman. Itu yang harus difahami dulu. Maulid itu bukan ibadah, itu tradisi. Nah, kalau sudah kita bicara tentang tradisi, ada nggak ulama yang melarang kita melakukan tradisi? Nih, ulama kan nggak mungkin asal saklek gitu, nggak boleh, nggak. Pasti kan cari tahu dulu yang nggak bolehnya itu yang mana. Tradisi silakan aja, sebagaimana kita merayakan 17 Agustus hari kemerdekaan kita, merayakan pernikahan anak kita, itu tradisi. Boleh nggak itu kita rayakan? Sama dengan maulid itu juga boleh nggak kita rayakan? Itu bukan ibadah loh teman-teman, itu tradisi. Tapi ingat, boleh kita ngerayakan tradisi tadi asal tidak menyelisih syariat, kan begitu. Nah sekarang kalau kita ngerayain 17 Agustus boleh nggak? Boleh lah, itu kan tradisi kita, karena kita harus ngerayain hari kemerdekaan kita. Ada nggak menyalahi syariat di situ? Nggak ada, sah-sah saja. Intinya tidak ada larangan kita merayakan tradisi selama tidak menyalahi syariat. Dan bahkan urf itu bisa jadi landasan hukum loh ya teman-teman. Walaupun itu mungkin yang akhir gitu, karena tetap yang paling utama, yang paling tinggi itu dari Al-Quran gitu kan ya. Nggak ada di Al-Quran, cari di hadis lagi gitu ya. Jadi terkait dengan maulid ini, itu tradisi, bukan ibadah. Tradisi mah boleh siapa saja, silahkan ya. Jadi kalau orang-orang yang suka teriak-teriak bid'ah tentang maulid, berarti dia itu bid'ah juga kalau merayakan merayakan pernikahan anaknya. Karena tak ada beda maulid dengan pernikahan ini, sama-sama merayakan tradisi itu. Ayo, yang suka teriak-teriak bid'ah maulid katanya. Adapun terkait dengan maqalah Imam Syafi'i rahimahullah taala, pahami dulu maqalah itu maknanya apa, maksudnya apa. Ya kan? Karena kita sekarang tidak selalu
dengan dalil itu orang bisa paham.